Baik, bismillahirrahmanirrahim. Baik, sambil menunggu insyaallah tamu undangan yang masih dalam perjalanan, kita mulai saja acara pada kesempatan sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du. Pertama-tama yang kami hormati yaitu guru kita, orang tua kami, yang terhormat Hadirin Kiram, Al-Karam, Al-Ustaz Ilyas Abdul Jabbar. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita, walaupun rumah beliau agak jauh dari tempat kita, tapi alhamdulillah beliau menyempatkan diri untuk hadir di tengah-tengah kita dalam rangka insyaallah menyampaikan tausiahnya untuk kita semua. Kita doakan mudah-mudahan guru kita selalu Allah berikan kesehatan, Allah mudahkan rezekinya, Allah mudahkan segala urusannya, dan juga Allah jadikan segala ilmu yang beliau berikan kepada kita semua sebagai pemberat timbangan amal kebaikan di yaumul hisab nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan kami hormati pula para pengurus musala insyaallah, wabil khusus orang tua saya yaitu Bapak Haji Kuning Adi Sucipto beserta keluarga besarnya, yang mana kita doakan pula mudah-mudahan beliau selalu Allah berikan keistiqomahan dalam beribadah, Allah berikan kemudahan dalam segala halnya, dan juga Allah mudahkan dalam rezekinya. Yang kami hormati pula senior saya Bapak Haji Nur yang selalu istiqomah memakmurkan musala insyaallah, dan juga para pengurus masalah lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Yang kami hormati pula tamu undangan yang sangat terhormat bagi kami, yaitu adik-adik kami yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Alhamdulillah dapat menyempatkan hadir pada kesempatan sore hari ini, dan juga orang tua kami yang mungkin sudah sepuh dan masih bisa menyempatkan hadir di kesempatan pada sore hari ini. Kami doakan kita semua selalu berada dalam keberkahannya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, maka kita semua mampu berkumpul bersama di tempat yang Allah muliakan ini, yaitu di Mushola Al-Musyafa'ullah, dalam rangka insyaallah pelaksanaan santunan yatim piatu dan duafa di Ramadan 1447 Hijriah ini. Dan alhamdulillah kita patut bersyukur bahwasanya Allah masih berikan kesehatan kepada kita semua, sehingga kita semua mampu melangkahkan kaki dengan mudahnya untuk datang pada sore hari ini. Salawat beriring dengan salam semoga terlimpah dan tercurahkan kepada junjungan alam, yaitu kepada baginda Nabi wa habibana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Dan mudah-mudahan terlimpah dan tercurah pula kepada keluarga beliau, pada para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'at tabi'in, dan mudah-mudahan terlimpah curah pula kepada kita semua selaku umat yang selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik para jamaah sekalian dan para tamu undangan yang kami hormati, sedikit prolog saja bahwasanya acara pada sore hari ini adalah salah satu program di Mushola Al-Musyafa'ullah yang dibentuk oleh DKM Mushola Al-Musyafa'ullah secara bersama-sama, dan baru tahun ini kita laksanakan kegiatan santunan yatim piatu dan duafa. Mudah-mudahan dengan seperti ini eksistensi mushola bukan hanya sekedar sebagai tempat ibadah, tapi juga bisa sebagai tempat sosial dan juga hal-hal lainnya yang baik dan bisa bermanfaat bagi masyarakat di sekitar, bukan hanya tentang ibadah.
Mudah-mudahan kami minta doanya terutama dari adik-adik kami yang cantik dan yang ganteng, yang soleh dan soleha, dan juga dari orang tua kami. Kami minta doanya mudah-mudahan acara ini terus berlangsung tiap tahunnya, dan alhamdulillah pada kesempatan tahun ini tadinya kita hanya menargetkan sekitar 5 orang, tapi alhamdulillah kita bisa menyantuni sebanyak 17 orang pada kesempatan sore hari ini. Alhamdulillah itu semua tidak terlepas dari bantuan atau partisipasi dari para donatur sekalian. Dan juga kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih juga untuk para donatur yang telah berpartisipasi sehingga terlaksananya acara pada kesempatan sore hari ini, baik dari segi materi, dari segi tenaga, dan juga hal-hal lainnya. Kami ucapkan terima kasih banyak, jazakumullah khairan jazak. Mudah-mudahan kebaikan para donatur sekalian Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik lagi. Mungkin bukan musalah yang akan menggantinya, tapi insya Allah Allah akan mengganti dengan cara lain yang lebih baik lagi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu prolog sedikit dari kesempatan sore hari ini. Dan adapun jalannya acara pada kesempatan sore hari ini, insya Allah yang pertama tadi pembukaan sambutan tadi sudah saya wakilkan, dan yang kedua insya Allah nanti ada pembacaan tahlil, tahmid, dan juga tawasul dari yang akan dipimpin oleh Bapak Haji Udin. Dan setelah itu kita akan masuk ke tausiah, insya Allah akan dipimpin oleh guru kita, yaitu yang terhormat dan mukarram Al-Ustaz Ilyas Abdul Jabbar. Setelah itu sekaligus ditutup dengan doa oleh beliau, dan kita langsung masuk ke acara inti, yaitu santunan yatim piatu dan duafa, sambil menunggu datangnya azan maghrib. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Untuk acara selanjutnya kita serahkan kepada yang terhormat Bapak Haji Udin Adi Sucipto untuk dapat memimpin jalannya tahlil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik jemaah sekalian, marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala niat dan tujuan kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illallah al-qayyum wa atubu ilayhi jami'al ma'asi wal dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi wa sallim. Lillahi ta'ala al-Fatiha. A'udzu billahi minash shaitonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa tabi'ihi wa tabi'ihi wa baiti kiram syai'un lillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila hadratil sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Abu Bakar
Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, wa Sayyidina Abdurrahman bin Auf, wa karamallahu wajhahu al-Fatihah. A'udzu billahi minash shaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila hadrati awliya'i ta'ala min masalikil ardi illa maghribiha wal ulama wal mu'minin was-suhada'i was-solihin wal fuqaha'i wal muhasibin wal qurra'i wal mufassirin wa asma'ulaika rabbika ila hadrati khususan sya'ul qadir al-zailani qaddas al-najis nas'aluka wal karama wal kitaba wal hidayah fi hadzal maqsud bisabat rasulillah fi yaumil qiyamah syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minash shaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila hadrati awliyaullah kanjeng Sunan Kalijaga dan Sayyidina wa ila hadrati awliyaullah kanjeng Sinuhun Sunan Gunung Jati Sesar Wilayatul Jarabat. Wa ila hadrati awliyaullah kanjeng Sunan Gunung ila hadrati awliyaullah kanjeng Sultan Maulana Hasan bin Batal ila hadrati awliyaullah kanjeng Sultan Maulana Sultan ila hadrati awliyaullah Sayyidul Karim al-Baghdadi ila hadrati awliyaullah Sayyidul al-Baghdadi wa ila hadrati awliyaullah Sayyidul al-Baghdadi ila hadrati awliyaullah Abu Zakaria al-Baghdadi ila hadrati awliyaullah Abu Yatim al-Baghdadi wa ila hadrati awliyaullah Raden Tubagus al-Baghdadi Raden Tubagus al-Baghdadi ila hadrati awliyaullah Raden Tubagus Ahmad Busanabi Raden Tubagus al-Baghdadi wa ila hadrati Asifal Karam Raden Bijan Mangkok Keramat Medan ila hadrati Asifal Karam Raden Bijan Mangkok Keramat Medan ila hadrati wa usulihim wa qurihim wa min silsilatihim syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minash shaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa inna ruhi abina wa ummina wa zadatana wa zadatina wa amina wa qarabatina wa lidabihil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat khususan ila ruhi. Sebut alamatnya masing-masing dan bayangkan wajahnya. Sumaillah wal kubur khususan ila ruhi 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 khususan ila ruhi. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu waghfir lahu warhamhu wa'fu anhu. Allahumma ij'al Ramadan fitratil jannah syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minash shaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إلا واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم عبدك لمن أنه لا إله إلا الله يحمدون لا إله إلا الله يحمدون لا إله إلا الله يحمد سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 وبحمده أستغفر الله اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد 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 Bismillah wal kubur almarhum dan almarhumah jamaah bersolat bersama Allah Wabarakallahu zalakakum fi hadil jannah syai'un lillahi lahumul fatihah A'udhu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbil lana wa li walidayya amin kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Haji Kudin Aziz Cipto yang telah bersedia untuk memimpin jalannya taklim. Untuk selanjutnya kita masuk ke acara yaitu insyaallah tausiah dari guru kita. Oleh karena itu kepada yang terhormat Al Karam Al Ustaz Ilyas Abdul Jabbar, waktu dan tempat kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يرد على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراعون ويمنعون الماء صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أكفل مع اليتيم صدق الله العظيم وصدق رسول حبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Untuk orang yang saya hormati, orang tua kita, sepuh kita, Bapak Haji Pribadi Sucipto selaku ketua dan juga pengurus Mushola Al-Musab Allah, Ustaz Arif yang selalu energik, yang luar biasa, generasi muda yang luar biasa, yang senantiasa menciptakan ide-ide brilian bagaimana caranya Islamisasi di sekitar situ berjalan semua masyarakat kami. Para asatidz, para guru, filsuf itu berkita Bapak Yanto, semoga sehat panjang umur dapat jodoh. Amin ya Bapak. Sampai ini gede bisa ngomong. Aku pasang statusnya kondangan lain, kapan pada kondangan, entah dulu tuh kalau udah pernah. Kita doain di menuju Ramadan biar terjun. Amin ya Rabbal alamin. Bapak rahimahullah yang hadir, alhamdulillah kita ini sebentar lagi masuk malam yang ke-25. Berarti hari puasa yang ke-24. Ini kita sudah di penghujung bulan Ramadan. Artinya sebentar lagi bulan Ramadan akan meninggalkan kita. Dan bulan Ramadan ini tidak akan balik lagi. Ada tahun 1448 kalau kau masih ada, udah kiamat. Karena sekarang dunia lagi pada perang, Arab lagi pada perang sama Israel, orang Islam lawan orang Israel, dibantu sama Amerika mendukung Israel. Jadi kalau terus berkembang menjadi perang dunia, kalau itu terjadi berarti sudah perang dunia ketiga, berarti sudah penghujung dunia, mau kiamat. Jamaah rahimahullah. Di sini kita perlu tafakur, perlu istighfar. Kita hanya berharap pada Allah agar kita tetap diselamatkan oleh Allah. Amin ya Rabbal alamin. Baik jamaah rahimahullah. Karena hari ini temanya adalah tema santunan yatim, maka saya akan membacakan semua ayat Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-ra'aita alladzi yukadzibu bid-din. Ar-ra'aita dalam bahasa kitanya, lu tahu kagak? Lu tahu kagak? Bahasa kita tuh seperti itu. Ar-ra'aita alladzi, orang-orang yukadzibu bid-din, yang mendustakan agama. Terjemah bahasa Betawinya, lu tahu kagak orang yang disebut mendustakan agama? Atau lu tahu kagak si pendusta agama itu kayak apa? Itu kalau tanya pada diem, dijawab lagi sama Allah. Ar-ra'aita alladzi yukadzibu bid-din. Yang pertama adalah apa? Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Mereka-mereka yang tidak peduli sama anak yatim, apalagi sampai berani menghardik anak yatim, apalagi seperti sampai berani membunuh anak yatim kayak Sukabumi.
Itu ya Allah, orang hatinya gimana itu ya? Ya, itu bukan lagi manusia, Pak. Halo, orang kalau sudah tidak punya peri kemanusiaan itu bukan lagi manusia. Allah berfirman, "Ulaika kal'an'am bal hum adallun." Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih hina dari binatang ternak. Seekor kucing tidak ada yang makan anaknya, ya kan? Seekor sapi tidak ada yang makan anaknya, tidak ada. Tapi manusia yang berarti bukan lagi manusia itu, Pak. Sudah lebih hina dari binatang. Tuh, menghargai anak yatim, mencueki anak yatim aja tidak boleh. Ini anak yatim itu ujian dengan Pak Haji. Kenapa saya katakan ujian? Bagi orang yang beriman, itu adalah lahan ibadah. Kenapa saya bilang ibadah? Bagaimana caranya memelihara anak yatim? Karena Rasul bersabda, "Ana ukafilaini, ana hakadra ukafil marjah." Aku akan duduk begini di surga bagi mereka yang memelihara anak yatim. Cuma yang paling bagus itu anak yatim, bukan cuma disantuni, maknya juga dinikahi, paling bagus. Cuma kan di kita mah gak budaya, penda itu yang ada, tidak budaya. Tapi yang jelas ya setidaknya membantu. Karena begitu suaminya meninggal, yang ada dalam benak pikiran istrinya itu apa? Siapa yang mengurus anaknya? Sementara gue belum bisa kerja. Sebetulnya kayak gitu. Cuma kan budaya kita mah nggak bagus, nggak biasa. Kadang-kadang kita mau kurang aja, emaknya ditemuin anaknya dicuekin, salah. Ada kasus terjadi. Dengan emaknya anaknya dididik. Itu soal katanya ya supaya gue bisa dikalahin. Tuh, udah salah itu. Yang kayak gitu yang dihina oleh Nabi. Justru tujuannya adalah memelihara anak yatim yang mulia. Tuh, untuk apa? Karena anak yatimnya harus sampai sehat. Dia adalah anak manusia. Tuh, jamaah rahimahullah. Jadi yang disebut dengan memelihara anak yatim banyak. Bukan hanya sekedar kita nyantumin tiap tahun, disantunin setahun 20.000. Cuma anak yatim kertas setahun 20.000. Bapak belum menjadi oke. Tuh, oke lah kita ngadakan acara santunan, tapi kita harus punya program follow-up. Keren bahasa follow-up. Jangan panjang. Kalau bisa kita bikin madrasah khusus anak yatim, kalau punya modal. Yang sekolah di situ gratis, sampai dia punya ijazah. Bikin Fatihah Sungguh. Jangan sampai salah arti juga. Ngumpulin anak yatim dijadikan bisnis. Ya, di saya ada anak yatim banyak, bawa proposal suruh kemari. Ya, anak yatimnya konten. Panitia penyelenggara anak yatimnya pada jemput. Tahu sudah bin jamaah rahimahullah. Ada tuh yang bisnis itu. Wah, data anak yatim mana aja yatim. Dia kumpulkan. Padahal dia hidup dari hasil itu semua menahu bila bin. Jangan orang Rasulullah. Itu yang kita khawatirkan. Di akhir zaman kata Rasulullah banyak kayak gitu. Tapi insya Allah niat kita ikhlas memelihara anak yatim. Cuma jangan juga solus. Ada satu tempat haji, alasannya ngurus anak yatim. Begitu anak yatim kumpulin, cuma apa itu? Kuning, kita ikutin. Atau nama yang itu di jalan, ya Allah ngumpulin. Kalau emang orang siap membela, orang siap memelihara usaha, berikan kepada yang mampu. Jangan kemudian alasan mengumpulkan anak yatim dikerjakan menjadi peminta-minta. Nauzubillah min dzalik. Jamaah rahimahullah, perlu diketahui
Kalau di suatu kampung ada anak yatim, kemudian dia tidak makan, maka orang kaya sekampung itu dosa semua. Hati-hati. Jangan dikira jadi orang kaya itu enak. Ya, jangan dikira jadi orang kaya itu enak, karena dia terancam neraka. Kenapa? Karena ada anak yatim yang terlantar. Namanya saya katakan ujian. Bisakah orang kaya memelihara anak yatim? Nah, jamaah itu yang pertama. Yang disebut dengan penista agama adalah yang pertama, orang yang tidak peduli sama anak yatim. Yang kedua, siapa mereka yang disebut dengan penista agama? Orang yang tidak memberi makan kepada fakir miskin. Banyak fakir miskin dan kasih makan, cuek aja. Cuma kadang-kadang di satu daerah ada pak, fakir miskinnya malas, maunya makan, kerja nggak mau. Itu salah juga. Bagaimana sikap orang kaya di situ? Nah, sikap orang kaya kalau melihat kayak gitu dimanfaatkan. Bagaimana caranya mereka mau bekerja dan kita kasih makan dan juga kita kasih upah karena pekerjaannya. Nah, disitulah. Memang kadang-kadang kalau bicara miskin, pak, kalau bicara miskin itu bermula dari pola pikir. Mohon maaf Ustaz ya. Orang miskin itu karena pola pikirnya miskin dan cita-citanya mau hidup jadi orang miskin. Wah, ada yang putusan. Rata-rata berdasarkan penelitian yang saya lakukan, dia hanya berpikir hanya untuk makan hari ini, tidak pernah mau belajar dan tidak pernah mau mengembangkan pelajaran. Kalau bahasa kita mau sekolah nih ya, sudah tidak tahu, tidak mau tahu, tidak cari tahu, dan masa bodoh lengkap udah. Sudah tidak tahu, tidak mau tahu, nanti nggak mau belajar, tidak mau tahu, tidak pengen tahu juga, terus masa bodoh mau pikirin. Maka dia terpuruk. Maka saya katakan sekali-kali, pendidikan bisa berubah masa depan. Maka saya sarankan buat anak yatim, contoh Rasulullah. Rasulullah itu sejak usia 6 bulan di kandungan itu ayahnya sudah meninggal. Usia 6 tahun ibunya sudah meninggal. Yatim piatu, tidak punya ayah, tidak punya ibu. Jangan bersedih, yatim piatu, pasti dah jangan itu. Jamaah Rasulullah, tapi Rasulullah menjadi pemimpin dunia yang namanya selalu hidup. Kenapa? Itu pelajaran dari Allah. Kalau orang mau belajar, orang mau berusaha, orang mau mengembangkan diri, orang mau berusaha tahu pengetahuan, tidak akan Allah biarkan miskin. Tapi Allah akan angkat. Makanya orang yatim gak usah khawatir, itu gak ada bapak. Bapak tidak ada, tapi Allah ada. Saya ulangi, bapak tidak ada, Allah ada. Ibu tidak ada, Allah ada. Ini yang kita ajarkan. Zaman sekarang orang meyakini Allah itu ada susah. Zaman sekarang mengajarkan, berkali-kali saya mengatakan Allah itu ada, itu susah. Buktinya mereka yang ditakutkan adalah takut tidak makan. Padahal Allah berjanji siapa orang yang mau ngurus agamanya, mau taat kepada agamanya, Allah akan mudah jalanannya, Allah akan mudah dirinya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah dan bertawakal kepada Allah, akan Allah bukakan pintu jalan dan Allah akan berikan jalan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Alhamdulillah. Kuncinya apa? Taat, tawakal kepada Allah.
Itu yang pertama. Jadi pendusta agama yang nomor 2 adalah orang yang tidak peduli terhadap fakir miskin. Maka kasih makan fakir miskin. Kasih makan ini penafsirannya bukan tentang kasih makan, kasih beras. Kita berpikir lebih jauh. Kenapa dia miskin? Oh, tidak ada pekerjaan. Berarti kasih apa? Kasih pekerjaan. Bisanya apa? Dagang. Kayak hari ini di masih kayak gitu. Gua pengen kasih gua pengen. Itu jangan langsung kasih. Lu bisa goreng kan? Goreng di rumah tuh. Kan gua upain nih, gua upain. Padahal kerja satu hari itu berapa? Kalau tukang gali kita cuma 2 ribu. Berarti kan sebetulnya kita bukan mau dilupi orang, tapi dia sedang melatih dia memiliki pekerjaan. Bukan aja bukan, termasuk dia punya pekerjaan. Kecuali kalau udah uzur lain. Kalau udah uzur lain, nanti kita nafkahi. Ya orang datang ke badannya. Dia kategori kita kasih kerja. Besok suruh kerja apa lagi? Kalau malam aja terbiasa dengan kerja. Nah itu jamaah. Jadi berikan kesempatan, berikan lapangan pekerjaan. Banyak sebetulnya langkah-langkah bagaimana caranya membantu orang yang fakir dan miskin. Jamaah rahimahumullah. Akhirnya apa? Kita bisa menyelamatkan satu generasi. Tuh. Fawailul lil musallin. Celakalah orang yang sholat lagi. Orang yang sholat dicelakai, dihukum celaka. Kenapa? Allah itu celakalah orang sholat. Boro-boro sudah pahala kagak. Kenapa? Karena tadi menghardik anak yatim, terus tidak memberi fakir miskin makan. Walaupun dia sholat, haji tiap tahun, umrah tiap tahun, tapi sedikit kadarnya masih banyak orang terlantar. Itu tidak diterima sholatnya. Ya. Makanya ada beberapa orang yang fanatik, gua daripada umrah bulan kali sebenarnya. Karena haji itu wajibnya sekali seumur hidup. Umrah juga wajibnya sekali seumur hidup. Coba 30 juta sekali berangkat. Di sana hanya koyak-koyak, tidak ada nuh. Coba kalau 30 juta ada berapa orang juga tidak sekolah. Kalau kuliah tuh bagian kan buat kuliah lagi. Alhamdulillah. Nah itu sudah dilupakan. Bahkan pergi ke Mekah tentang mau apa? Saya beli doang. Nah itu yang disebut dengan riya. Celakalah orang sholat kalau dia masih riya. Alladzina hum an sholatihim sahun. Sholatnya tidak khusyuk. Sholatnya itu sahun. Ibu bapak rahimahullah kalau datang ke musola sholatnya memang karena sholat-sholatan, itu Allah tidak terima dari apa celakalah orang sholat. Sholat-sholat tahu nggak serius. Nah muslim sholat apa sholat? Kayak orang-orang sholat. Jangan. Kita harus belajar saya menghadapkan diri kepada Allah. Karena saya punya banyak kebutuhan. Coba siapa yang nggak punya kebutuhan? Kadang-kadang kita aneh Pak, kita merasa nggak butuh gitu. Padahal kita ini banyak banget butuh Pak. Butuh berkah, butuh usaha lancar, butuh usaha gampang, butuh gampang duit, butuh sehat, butuh banyak. Kadang-kadang kita tak kabur, merasa sudah ada semua. Sehingga lupa mau sholat. Begitu udah sakit baru jadi Pak Ustaz minta dihajiin. Tidak. Lah kemarin waktu sehat kemana baik. Jamaah rahmatullah. Belajarlah memahami diri kita kalau kita butuh Allah. Maka kita datang ke sholat ke masjid dengan khusyuk. Sholat kita khusyuk. Zaman sekarang aneh. Di Indonesia termasuk aneh. Awal-awal orang banyak, kalau udah ahli pada bubar, kemana tahu? Iya, di saya ada Ramayana, masjid saya sepi, Ramayananya apa?
Sampai orang murah parkir. Masya Allah, saya bilang masjid mah paling tiga motor doang yang parkir. Subhanallah. Ya Allah, saya bilang ini dunia kayak begini. Udah gitu ada dagingnya di sini. Mantap. Temanya apa? Buka bersama. Kalau puasanya kagak buka. Nah, jamaah rahimahullah ini. Jamaah rahimahullah ini sudah aneh. Maka saya katakan tadi dari awal sudah aneh. Agama menjadi sesuatu yang aneh. Seolah-olah agama, tapi sebelumnya tidak ada kepentingan agama. Alhamdulillah, baik. Ayo, di penghujung Ramadan ini kita semangat. Jangan sampai kita kategori orang yang sahut, orang yang sholatnya tidak khusyuk. Apalagi berikutnya, alladzina hum yura'un, orang yang riya. Riya itu hidupnya senang dipuji, awas. Orang yang senang dipuji, pahalanya habis dalam ibadah. Ya, hati-hati. Makanya hidup jangan pengen dipuji, serahkan pada Allah. Tapi banyak zaman sekarang orang sebab gara-gara hadir di sebuah acara, namanya orang disebut yang dihormati, orang mau datang lagi, nama orang disebut katanya, dah, berarti masih riya. Nah untuk bilang hati, apa sih riya? Bukan manusia, bukan ya, salah lagi. Makanya kita pada Islam keriaan. Tahu keriaan? Coba. Ibu dengan hajatan atau dengan keriaan? Kalau hajatan, ya rugi untung alhamdulillah. Tapi kalau keriaan, kalau rugi stres, modal segini, baru segini. Jamaah rahimahullah, jadi tadi orang yang disebut dengan pendusta agama yang nomor 4 adalah orang yang riya, dan yang nomor 5 adalah pendusta agama itu orang yang enggan menolong orang lain. Intinya ajaran Islam mengajarkan kepada kita satu diangkat yatim, kedua tolong fakir miskin, ketiga jaga sholat kita, jangan kategori sholat yang tidak khusyuk. Keempat, jangan riya hidup, jangan pengen dipuji baik. Yang kelima adalah rajin-rajinlah menolong orang lain, jangan tidak mau menolong orang lain. Insya Allah kalau kita sudah mampu melakukan itu dalam hidup kita akan menjadi orang yang damai dalam hidup, sehingga agama menyatu dalam diri dan kita selamat di dunia, selamat di akhirat. Dan sesuai dengan doa yang kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'im, hamdan yuwafi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana alhamdulillah kama yanbaghi li jalalihi wa li sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma aslih datana Allahumma alifna qulubana. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamna kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Al-Mukarram Ustaz Ilyas Abdul Jabbar atas nasihatnya kepada kami. Mudah-mudahan dapat menjadi ujaman bagi kehidupan kami agar kami ke depannya menjadi makhluknya Allah yang lebih baik lagi. Baik, untuk selanjutnya adalah kegiatan santunan yatim piatu dan duafa. Tapi setelah itu nanti ada foto bersama ya, Bapak Ibu Bapak, kita foto bersama sebagai momen bahwasanya kita semua pernah berkumpul bersama di sini memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan kita semua. Nanti fotonya akan dicetak, kita pasang di mani kepada Ibu sekalian. Ya, baik, selanjutnya kita santunan. Minta tolong para DKM penjajar meningkat, kita berdiri. Ustaz.
Siap-siap. Oke. Nanti adik-adik berdiri yuk. Nanti muter ya adik-adik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Lagi adik-adik sini gabung ke sini nggak apa-apa. Oke. Gabung ke sini ya. Yuk sini. Ayo. Nah, nanti muter ke sini sambil musab. Ayo, yang lain mau ikut gabung sekalian. Ayo Pak. Sekarang. Masuk. Ayo, ikutan nggak? Ya. Keluar sini. Ya, keluar sini. Ya, oke. Nanti dimulai dari Abisar ya, yang ke sini ya, cium tangan. Sama silakan diusap kepalanya sambil baca doa. Ya. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala 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 Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara santunan anak yatim dan wafat berjalan dengan lancar. Kita ucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan di tahun yang akan datang lebih meriah lagi, lebih banyak lagi para donatur yang berpartisipasi. Ayo foto dulu selfie dulu. Tenang. Munduran. Di bawah aja. Duduk. Ibu aja. Tadi apa, Bang? Ini, Pak. Pegang lah. Dan 1, 2, 3 lagi 1, 2, 3. Ayo bikin video. 1, 2, 3. Ayo ngomong. Kurang. Geser gitu.
ya. Ayo, tuh, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama DKM Musola Masya Allah mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kasih Ada ikut mama.